Halo sahabat Roni, berjumpa lagi dengan saya Roni pada pembelajaran AutoCAD secara otodidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas latihan yang ada di sisi sebelah kanan. Dan di sisi sebelah kiri ini adalah gambar menggunakan software AutoCAD yang sudah kita kerjakan. Pada latihan kali ini kita menggunakan perintah yang pertama itu adalah circle. Kemudian di dalam circle kita ada menggunakan perintah tangen-tangen. Nanti seperti apa kita membuat circle di sisi bagian luar dan circle di sisi bagian dalam. Kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan perintah polar array. Baiklah, untuk lebih jelas mari kita ikuti latihan berikut ini. Jadi pada latihan kali ini kita mulai dari proses penggambaran di sisi bagian dalam. Yang pertama kita buat itu adalah circle, di mana circle yang kecil itu adalah dengan ukuran, kalau kawan-kawan lihat circle kecil ini itu adalah dengan ukuran diameter 20. Kita klik dengan diameter 20. Kemudian kita lanjutkan dengan circle dengan ukuran yang kedua itu adalah diameter 80. Kemudian kita lanjutkan dengan diameter 60. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan sebuah circle kecil dengan ukuran itu adalah diameter 10. Jadi kawan-kawan dapat lihat di sini ini adalah diameter 10. Kemudian kita gunakan perintah array polar. Kemudian kita select objek, kemudian kita spasi, kita klik center point-nya, kemudian kita isi dengan jumlah 5. Kemudian kita okekan. Kemudian garis ini kita ganti dengan garis, di sini kita jadikan garis center, kemudian kita ganti dengan berwarna merah. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat garis bantu, di mana kalau kawan-kawan lihat garis titik center ke titik center bagian atas di sumbu X30, di sumbu Y itu adalah 75. Kita buat terlebih dahulu, di sini itu adalah di atas itu adalah 75. Kemudian ke sisi sebelah kanan itu adalah 30. Ini adalah titik poin kita membuat di sisi bagian atas. Yang begitu juga di sisi bagian bawah. Kita buat garis bantu ke bawah itu adalah 80. Kemudian ke kiri kalau kawan-kawan lihat itu adalah 35. Kemudian kita okekan. Kemudian kita lanjutkan mengerjakan di sisi bagian atas dengan membuat sebuah circle dengan diameter itu adalah diameter 20. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat circle dengan radius 20. Kemudian kita lanjutkan membuat di sisi bagian dalam. Jadi di sini kita menggunakan perintah circle, kemudian kita ketik tangen TTR, kemudian kita klik. Kalau kawan klik di sembarang tempat, misalkan di atas, kemudian di bawah sini, kemudian kita isi dengan radius 20. Maka gambar kita akan terbentuk sebuah circle atau sebuah lingkaran yang menyinggung dua buah lingkaran. Kemudian kita hapus garis yang tidak kita perlukan dengan menggunakan perintah trim. Kita klik kanan, kemudian kita hapus. Oke. Kemudian kita hapus semua garis bantu yang tidak kita perlukan lagi. Kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan perintah circle. Kita membuat di sisi bagian luar. Kemudian kita tetap menggunakan perintah TTR. Kemudian kita klik circle yang pertama. Kemudian kita klik circle yang kedua. Kemudian kita isi 100. Maka kalau kawan-kawan mengklik di sisi bagian bawah dan sisi bagian luar, maka circle yang terbentuk itu adalah untuk membentuk circle yang seperti ini. Yang kita harapkan bukan seperti itu. Maka kita gunakan perintah circle, TTR. Kita klik di bagian luar, kemudian kita klik di bagian luar. Jadi kita berharap circle yang terbentuk itu menyinggung sisi bagian luar lingkaran bagian bawah dan sisi bagian luar bagian atas. Kemudian kita isi 100. Maka kalau kawan-kawan lihat, dia akan lingkarannya ini akan mengelilingi dari dua buah circle yang ada. Kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan perintah trim. Maka dalam latihan ini bagaimana kawan-kawan memahami cara penentuan titik pada proses pembuatan circle dengan menggunakan perintah tangen-tangen radius. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat di sisi bagian bawah. Sama sisi bagian bawah kita buat terlebih dahulu circle dengan radius itu adalah diameter 20 yang kecil. Kemudian kita lanjutkan dengan radius 20.
Kemudian kita hapus garis bantunya. Kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan perintah C, kemudian TTR, kita klik circle yang pertama. Jadi kawan-kawan letakkan di bagian dalam dan di bagian bawah circle yang besar. Kemudian kita isi itu adalah 25. Kemudian kita lakukan penghapusan garis yang tidak kita inginkan. Begitu juga dengan berikutnya circle, TTR, kita klik di sisi bagian luar, kita klik di sisi bagian atas. Jadi kita berharap circle itu akan mengelilingi dua buah lingkaran ini. Itu dengan radius 90. Kemudian kita trim. Oke. Kita lanjutkan mentrim garis yang bagian dalam. Maka kalau kawan-kawan lihat, gambar kita telah selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan perintah Anonet, Center Mark. Kemudian kita klik circle besar, circle dalam. Kemudian kita klik circle yang kecil-kecil. Oke, kemudian kita ganti warnanya menjadi warna merah agar nampak perbedaan antara garis center atau garis sumbu atau garis bantu dengan garis nyata. Ini kita gunakan perintah MA, kita klik gini, kemudian kita ganti semua garis sumbu yang ada dengan berwarna merah. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi. Jadi dimensi yang pertama itu adalah linear. Kalau kawan-kawan lihat di sini ada 30, dari titik center point ini ke titik bagian dalam itu adalah 30. Kemudian dari titik center di sumbu Y-nya ke titik center bawah itu adalah 75, begitu juga di sisi bagian bawah itu adalah 80, kita buat dia sejajar. Kemudian ini titik center ini dengan center bagian atas itu adalah 35. Kemudian baru kita lanjutkan dengan menggunakan perintah diameter. Diameter ini adalah diameter 20. Kemudian kita lanjutkan dengan yang paling besar itu adalah diameter 80. Kemudian yang bagian dalam itu adalah diameter 60. Sedangkan yang kecil itu adalah dengan menggunakan diameter 10. Kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan perintah radius. Kita klik, yang pertama itu adalah di sisi bagian luar itu radius 20. Ini pun begitu juga radius 20, dan bagian besar itu adalah diameter radius 100. Bagian bawah itu adalah 25. Kemudian yang paling besar ini adalah radius 90. Kemudian kita ganti semua dimensi dengan menggunakan pewarna merah. Kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan perintah MA, kita klik semua dimensi, secara otomatis dia akan berubah dengan aturan yang sudah kita tentukan dengan ukuran atau aturan-aturan sebelumnya. Maka kawan-kawan dapat melihat latihan kita sudah selesai. Nah, jadi nampak sama kawan-kawan semua latihan yang kita buat sudah selesai sesuai dengan contoh gambar yang ada. Jadi intinya pada latihan kita kali ini bagaimana kita memahami menggunakan perintah circle, tangen-tangen radius pada saat proses pengklikan itu harus berada di posisi yang sudah benar. Mungkin sekian tutorial kita pada malam hari ini. Kalau ada masukan, sanggahan dari kawan-kawan semua silakan diisi di kolom komentar. Mungkin sekian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.